Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel Solusi Singkat. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan atau cara bagaimana mengunci file Word atau lembar kerja Word kita agar aman dan tidak bisa diedit. Nah, ini perlu kita pelajari karena sewaktu-waktu mungkin ada file kita yang sangat penting dan perlu kita untuk kunci, amankan agar tidak bisa diedit oleh orang lain. Yang boleh saja sewaktu-waktu komputer atau laptop kita digunakan oleh orang lain, bisa saja yang bersangkutan membuka file tersebut yang kita anggap penting, lalu orang tersebut tidak sengaja mengedit ataupun menghapus apa yang ada di dalam lembar kerja di Word kita. Oke, langsung saja saya buka sebuah file Word. Ya, anggaplah ini adalah dokumen penting, teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba mengunci file ini, lembar kerja ini, agar tidak bisa diedit. Oke, caranya adalah kita masuk di menu review. Silakan teman-teman klik menu review, kemudian di sebelah paling kanan ada menu atau opsi restrict editing. Silakan diklik, kemudian pilih allow only this type of editing in document. Ya, di sini no change, hanya membaca ya. Jadi artinya tidak bisa merubah, hanya bisa membaca. Kemudian teman-teman klik yes, start enforcing protection. Kemudian kita di sini diminta untuk memasukkan sebuah password. Passwordnya yang mudah saja teman-teman untuk diingat. Saya masukkan passwordnya angka 1. Di bagian bawah kita diminta untuk mengulang kembali, menginput kembali password yang bagian atas. Jadi saya tulis lagi angka 1, klik angka 1, kemudian setelah itu saya pilih OK. Ini bisa di-close dan sekarang kita coba lihat apakah dokumen ini sudah terkunci. Ya, tidak bisa ya. Ini setiap kali saya mencoba untuk mengedit, menghapus, tidak bisa. Artinya bahwa lembar kerja ini sudah diamankan atau diproteksi sehingga tidak dapat diubah atau diedit. Nah, caranya adalah ketika kita ingin mengembalikan settingan lembar kerja ini menjadi bisa diedit kembali, maka caranya adalah teman-teman kembali ke menu review, kemudian restrict editing kembali, atau teman-teman bisa klik perintah saja, biasanya akan muncul di sini. Oh, tidak muncul ya, berarti tetap kita masuk di menu review, kemudian restrict editing, kemudian akan langsung muncul opsi seperti ini teman-teman. Langsung teman-teman pilih stop protection, klik, kemudian kita diminta untuk memasukkan password yang tadi kita buat. Tadi saya buat passwordnya angka 1 saja ya. Kemudian setelah kita klik tulis angka 1, kemudian kita OK. Nah, ini sudah bisa kembali diedit teman-teman ya. Ya, sudah bisa dihapus. Kita sudah bisa mengedit. Nah, itu teman-teman cara kita mengunci sebuah lembar kerja Word agar bisa aman dari gangguan orang-orang yang mungkin akan mengedit atau ditakutkan akan mengubah sebuah lembar kerja kita yang boleh jadi itu sangat penting buat kita, ataupun bisa jadi adalah sebuah template form data yang bisa digunakan untuk dalam sebuah acara atau kegiatan.
yang skala besar, itu bisa jadi membutuhkan template yang harus kita kirim ke banyak orang. Jadi biasanya dokumen-dokumen seperti itu harus diproteksi agar tidak diedit-edit oleh yang bersangkutan ataupun orang yang kita kirimkan file tersebut. Saya kira seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita mengunci lembar kerja Word secara menyeluruh. Mengapa saya katakan secara menyeluruh? Karena ternyata di lembar kerja Word ini kita juga bisa memproteksi sebuah lembar kerja atau satu lembar kerja hanya sebagian saja teman-teman, hanya pada komponen-komponen atau bagian-bagian tertentu saja yang akan kita kunci. Misalnya seperti surat keterangan ini, bisa jadi form ini atau template ini untuk bagian atasnya, misalnya nama sekolah ke bawah sampai alamat, ini mungkin untuk semua siswa mungkin masih bisa sama, tapi untuk bagian bawah dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa nama siswa, biodata siswa itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi jika ini saya ingin kirim atau gunakan sebagai template biodata, maka tentu bagian atasnya ini akan saya kunci supaya serasi, seragam, dan tidak diedit-edit oleh pengguna atau orang tua siswa atau siswa yang lain. Hanya saja di bagian nama siswa, biodata siswa ini, inilah yang bisa diedit, sehingga ketika kita kirimkan ke orang tua siswa, mereka dapat mengeditnya. Nah, bagaimana caranya kita kemudian mengunci hanya sebagian komponen di lembar kerja Word? Caranya seperti ini teman-teman. Kita tetap masuk di menu review, kemudian tetap pilih restrict editing, kemudian kita klik allow. Ini harus dicentang teman-teman ya, allow di bagian kedua, editing restriction. Di ini allow only type of editing in the documents, kita centang. Kemudian kita bold bagian yang akan kita bisa edit ya, artinya bisa diedit, itu kita bold. Kemudian kita klik F1. Kemudian bagian nama ini kan nama siswa kan beda-beda teman-teman, jadi bisa kita edit, ini bisa diedit. Kemudian tempat tanggal lahir di bold juga, kemudian klik lagi F1, kemudian NIS di bold lagi, kemudian kita klik lagi F1. Kemudian kelas ini kan beda-beda teman-teman, kemudian kita bold lagi, kemudian kita klik lagi F1. Ya seperti itu ke bawah seterusnya teman-teman ya, atau di bagian mana saja yang mungkin atau menurut teman-teman, menurut kita itu datanya bisa diedit atau berbeda-beda. Nama orang tua siswa ini kan berbeda-beda teman-teman, jadi itu harus kita buka atau dibuat bisa diedit. Selain daripada ini yang saya bold, format yang lain ini tidak bisa diedit. Jadi orang tua siswa nanti ketika kita kirimkan template ini, dia hanya bisa mengedit bagian ini, nama, tempat tanggal lahir, NIS, kelas, nomor PIP, nomor rekening PIP, dan nama orang tua. Setelah ini semua sudah dianggap selesai, sudah cukup, bagian-bagian yang menurut kita dianggap penting untuk diedit, maka kita klik yes, start and pausing protection. Jadi sekali lagi saya pertegas bahwa yang kita bold adalah bagian yang bisa diedit. Jadi selain dari yang pada kita bold ini, itu ketika kita klik yes, maka itu otomatis dia tidak bisa kita edit atau terkunci. Oke, kita buktikan. Kita klik yes, start and pausing protection. Kemudian kita masukkan passwordnya, angka 1 saja ya, yang mudah. Kemudian kita oke. Nah, di lembar kerja ini terlihat ada hal yang berbeda teman-teman. Bagian-bagian yang bisa diedit itu ada kayak semacam
semacam kekuning-kuningan. Sementara di bagian lain, komponen lain di lembar kerja ini itu seperti terlihat biasa saja. Dan ketika saya coba untuk mengedit, misalnya ini, saya buat kemudian klik, saya tekan space atau delete di keyboard, tidak bisa. Artinya ini selain yang ada kekuning-kuningan ini, komponen yang lain ini terproteksi atau terkunci. Jadi yang bisa saya edit hanya di bagian nama saja. Misalnya di sini kita bisa ubah namanya, Fardi misalnya, dia lahirnya mungkin Makassar, atau 12 April misalnya 2010. Nisnya mungkin berbeda seperti apa, kelasnya mungkin dia kelas 6 dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi hanya di bagian nama, tempat tanggal lahir, NIS, kelas, nomor PP, nomor rekening PP, dan nomor atau siswa yang bisa diedit. Di template ini tetap akan sama sekalipun kita kirim ke banyak orang tua siswa ataupun kita kirim banyak ke siswa-siswa, karena yang mereka bisa edit hanya bagian ini saja yang sudah kita tandai. Selain daripada itu tidak bisa mereka edit karena kita sudah proteksi, sehingga otomatis template yang kita pakai tetap akan sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Karena bisa jadi teman-teman, ketika kita menggunakan template yang seperti ini tidak kita proteksi lalu kemudian kita kirim begitu saja, bisa jadi mereka mengedit salah-salah ataupun berbeda, sehingga ketika mereka mengumpulkan form itu kembali, berubahlah template-templatenya, mulai mungkin dari spasinya, jenis hurufnya, besar hurufnya itu berubah. Karena boleh jadi tidak semua siswa atau orang tua siswa mampu mengedit dengan baik. Jadi metode yang kedua ini adalah metode bagaimana kita memproteksi, mengunci file hanya pada bagian atau komponen-komponen tertentu saja. Bagaimana caranya mengembalikan penguncian atau proteksi ini? Sama saja teman-teman. Kita masuk di menu review, kemudian restrict editing, kemudian kita pilih stop protection, kemudian kita masukkan passwordnya angka 1, kemudian oke. Kemudian kita hilangkan centang ini, allow only this if, kita hilangkan centangnya, kemudian kita yes. Nah oke, kembali file kita bisa edit ke semuanya. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara kita mengunci lembar kerja di Word. Yang pertama secara menyeluruh, kemudian yang kedua dengan cara hanya pada bagian atau komponen-komponen tertentu saja. Bagian kedua ini kita bisa gunakan jikalau kita ingin membuat sebuah template form yang akan kita kirim ke banyak orang. Kemudian yang pertama itu mengunci secara menyeluruh, itu bisa kita gunakan jikalau ada file atau lembar kerja yang bersifat sangat penting, misalnya skripsi, proposal, ataupun laporan-laporan perusahaan yang menurut kita itu sangat penting. Saya kira itu teman-teman dari kami channel Solusi Singkat, memberikan berbagi tips bagaimana cara mengunci lembar kerja di Word secara menyeluruh dan berbagian atau per komponen yang dianggap penting saja. Sekian dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika dianggap penting dan bermanfaat, silakan di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain, dan di-like, subscribe, dan komen jikalau dianggap ada hal yang kurang jelas. Sekian dari kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan dibagikan, komen dan subscribe jika dianggap bermanfaat.